Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Belum berkenalan ya. Nama saya Dwi Hari Sugiarto. Saya akan mengampu kalian untuk mapel fisika kelas 7. Nah, untuk pertama kita akan belajar yang sederhana saja, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Bisa kalian lihat di slide pertama. Ada gambar cangkir, ada gambar laut, ada gambar mikroskop. Yang pertama kalian lihat dulu gambar gelas. Gelas yang dituangkan dari teko di sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Kenapa bisa gelasnya menjadi pecah? Kira-kira itu kenapa? Nah, ini namanya adalah objek IPA dan kita bisa mengamatinya. Nah, bagaimana cara menyelidikinya? Kita maka harus melakukan namanya penyelidikan ilmiah. Caranya bagaimana? Pertama mengamati. Nah, kita lihat yang tadi. Saya slide lagi ke yang tadi. Gelas yang dituangkan air, gelasnya tadinya tidak pecah. Kenapa? Bisa berubah menjadi pecah. Nah, pertama kita sudah melakukan pengamatan. Kenapa gelas yang tadinya utuh menjadi pecah setelah dituangkan air? Kemudian yang kedua, kita membuat namanya inferensi, menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Yang ketiga baru mengkomunikasikan. Nah, kita asumsikan gelas yang pertama itu adalah sudah berisi es. Nah, kita kan harus memprediksi ya. Jadi prediksi kita itu bebas. Yang penting logis. Kita asumsikan gelas sebelah kiri itu sudah berisi es atau air dingin, kemudian disiram dengan sirup yang masih panas. Maka pertemuan antara suhu yang sangat dingin tadi dengan air panas membuat gelas itu menjadi retak atau pecah sehingga airnya tumpah ke bawah. Itu adalah salah satu contoh penyelidikan ilmiah yang sederhana. Nah, untuk melakukan penyelidikan ilmiah, maka seorang peneliti harus memiliki 5 sikap. Sikap yang pertama itu harus teliti, sabar, memiliki rasa ingin tahu tinggi, objektif, dan tenang. Nah, misal kalian bisa coba penelitian IPA itu luas, bisa fisika, bisa biologi. Misal kalian lihat di rumah, misal di depan rumah kalian kok ada pohon. Kenapa pohonnya kok rantingnya atau daunnya kok mengarahnya ke sebelah timur? Oh, kalian memprediksi, oh ternyata mengarah ke sebelah timur karena pohonnya itu mendapat sinar dari sebelah timur sehingga pohonnya itu mencari sinar gitu ya. Nah, kemudian objek IPA itu apa saja? Objek IPA itu semua benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi semua benda di alam itu namanya objek IPA ya. Kalian kan sudah pernah di SD juga ya, IPA itu luas. Nah, IPA itu secara umum dibagi menjadi 4. Pertama fisika, itu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian kimia nanti itu di SMA. Kemudian biologi nanti dengan Pak Susilo. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, sekarang kita bicara tentang unit pertama atau bab pertama itu tentang mengukur atau pengukuran. Misal kalian di rumah punya meja, kalau Pak Hari tanya, berapa panjang meja itu? Nah, kalau kalian tidak punya penggaris, yang kalian lakukan apa? Pakai jengkal, dihitung berapa jengkal. Misal ketemu, oh 6 jengkal Pak. Nah, itu namanya mengukur. Jadi, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Berarti satuan kita adalah jengkal, begitu. Misal kalian ditanya lagi, berapa jarak dari pintu ruang tamu ke pintu kamar mandi? Misal kalian coba mengukurnya dengan kaki, dengan telapak kaki. Oh, ketemu Pak, 40 telapak kaki. Maka yang diukur adalah panjang
atau jarak pintu ruang tamu ke pintu kamar mandi. Nah, satuannya adalah berarti telapak kaki. Nah, kalau kalian punya penggaris berarti satuannya penggaris. Penggaris itu alat ukurnya, satuannya itu sentimeter ya atau meter gitu ya. Misal kalian coba lagi, berapa jengkal panjang keramik di rumahmu, panjang satu keramiknya. Kalian coba, oh 2 jengkal pak. Nah, yang 2 jengkal itu namanya satuan gitu ya. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Misal benda yang diamati, kita lihat ada gambar jeruk. Misal ada jeruk 10, maka besaran yang dapat diukur itu apa? Nah, berarti jeruk 10 kita bisa timbang apanya? Satuan kilogram. Misal jeruk 10 beratnya 1 kilogram. Terus yang tidak bisa diukur apa? Nah, misal kalian, apa ada pak yang benda tidak bisa diukur? Ada. Misal kalian suruh menghitung berat oksigen, kan kalian belum ketemu caranya. Suruh menghitung misal rasa asin, kan tidak bisa ya. Jadi yang bisa dihitung itu hanyalah materi. Selain materi itu tidak bisa diukur. Misal itu ada gambar sapi, berapa berat sapi? Misal 500 kilogram. Nah, kilogram itu namanya satuan. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Semua yang bisa diukur itu namanya besaran. Maka ciri-cirinya adalah dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Itu namanya besaran. Kayak tadi misal, berapa panjang meja? Mejanya ketemu misal 6 jengkal, berarti kan memiliki satuan. Terus bisa diukur, dinyatakan dengan angka. Angkanya adalah 6. Itu. Kemudian besaran dalam IPA itu secara umum dibagi menjadi 4. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran skalar, ada besaran vektor, gitu ya. Nah, nanti yang kita pelajari itu hanya besaran pokok dan turunan dulu untuk SMP. Nanti yang skala dan vektor itu untuk SMA. Besaran pokok itu tentang apa saja? Nah, kita lihat di sini. Ada panjang, ada massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu namanya besaran pokok. Selain itu namanya besaran turunan. Itu ya. Misal sekarang musim corona, kalian mau masuk ke mall, mau masuk ke rumah sakit, dicek suhu. Nah, suhu itu namanya besaran. Misal ada namanya Mbak Kalista. Kalista dicek suhu 36,5. Berarti besarannya apa? Besarannya adalah suhu. Satuannya apa? Derajat Celcius satuannya. Alat ukurnya apa? Namanya termometer. Itu ya, kurang lebih paham ya. Nah, sekarang ada ilustrasi. Nah, misal tadi Kalista, sekarang misal ada anak namanya Anasya. Anasya itu disuruh ibunya untuk beli beras. Bu, saya mau beli beras. Ditanya sama penjualnya, beratnya berapa kilo neng? 2 kilogram saja bu. Nah, dari ilustrasi itu maka kita bisa tahu, pertama, alat ukur yang digunakan apa? Adalah timbangan atau neraca. Timbangan atau neraca itu sama ya. Kemudian apa yang dilakukan penjaga warung adalah mengukur atau menimbang. Nah, jawabannya adalah mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan besaran dengan satuan. Namanya mengukur. Kan itu, berasnya dibandingkan dengan timbangan yang kilogram. Apakah yang diukur berat atau massa? Nah, yang diukur adalah berat atau massa? Massa. Ya. Massa kan satuannya kilogram, jadi
Sa. Kemudian tanya lagi nama besarannya, nilai besaran, dan satuannya. Nama besarannya berarti massa. Nilainya 2 kilogram. Satuannya kilogram. Gitu ya ilustrasinya ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, coba kalian kerjakan slide terakhir ini atau kalian lihat di tugasnya ya. Nanti apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi WA saya yang sudah saya tuliskan di tugasnya, gitu ya. Bisa tanyakan ke HRT atau di tugasnya itu sudah terlampir nomor WA saya. Silakan bisa tanya langsung ke Pak Hari. Kalian mau kirim video tanya boleh, mau diketik boleh, pesan suara boleh, gitu ya. Nah, kalau bisa WA-nya sambil perkenalan, kasih tahu namanya, grade berapa, baru pertanyaannya apa. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.